Halo semuanya, kembali lagi di kelas matematika bersama Ibu Anita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke dalam penerapan, ingatkah kalian apa itu teorema Pitagoras? Ayo, coba diingat lagi bagaimana bentuk teorema Pitagoras itu. Baik, jadi saya ingatkan lagi ya bahwa teorema Pitagoras adalah sebuah dalil dalam geometri yang menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring atau yang sering kita sebut dengan hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya. Jadi dalam notasi matematika, jika segitiga siku-siku memiliki sisi A dan B serta sisi miring C, maka rumus teorema Pitagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, dari rumus teorema Pitagoras A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ternyata teorema Pitagoras ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Berikut adalah penerapan Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di bidang arsitektur dan konstruksi. Nah, di bidang arsitektur dan konstruksi ini, teorema Pitagoras dapat menentukan panjang diagonal suatu bangunan atau bidang datar, seperti atap atau dinding. Kemudian, teorema ini penting untuk memastikan bahwa sudut suatu bangunan atau struktur adalah siku-siku. Kemudian, teorema ini juga dapat menghitung panjang tali, misalnya dalam pembangunan jembatan atau pemasangan tali flying fox. Kemudian, dalam bidang navigasi. Nah, dalam bidang navigasi ini, teorema Pitagoras dapat menghitung jarak kapal atau pesawat dengan menentukan jarak antara dua titik. Kemudian, dengan menggunakan metode triangulasi, dapat menentukan lokasi berdasarkan sudut antara titik-titik koordinat. Lalu, teorema Pitagoras dapat melacak pusat gempa. Nah, di bidang lainnya, teorema ini berguna untuk menentukan tinggi pohon jika diketahui jarak dan sudut, serta dapat menghitung jarak terpendek dari suatu rumah atau jalan yang akan kita lewati. Wah, begitu banyak ya ternyata penerapan Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Supaya lebih paham lagi, mari kita masuk ke dalam contoh soal penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah pompong akan mengantarkan penumpang dari Senggarang menuju Pelabuhan Sri Bintangpura dengan jarak 16 km. Kemudian, mengantar lagi penumpang dari Pelabuhan Sri Bintangpura ke Pulau Penyengat sejauh 12 km. Jika pompong tersebut ingin mengantar penumpang dari Senggarang ke Pulau Penyengat tanpa singgah ke Pelabuhan Sri Bintangpura, maka dapatkah kamu menghitung jaraknya? Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis dahulu apa yang diketahui. Yang diketahui dari soal tersebut adalah jarak dari Senggarang ke pelabuhan, kita misalkan dengan A, yaitu sejauh 16 km. Kemudian, jarak dari pelabuhan ke Penyengat, kita misalkan dengan B, yaitu sejauh 12 km. Kemudian ditanya, jarak dari Senggarang ke Penyengat. Nah, jarak dari Senggarang ke Penyengat ini kita misalkan dengan C. Lalu kita gunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja angka-angka yang sudah kita ketahui tadi ya, di mana A adalah 16 sehingga menjadi 16 kuadrat dan B adalah 12 sehingga menjadi 12 kuadrat. Jadi, C kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kemudian, 16 kuadrat adalah 256 dan 12 kuadrat adalah 144. Jadi, C kuadrat sama dengan 256 ditambah 144, yaitu 400. Karena yang ingin kita cari adalah C, maka C sama dengan akar dari 400. Akar dari 400 itu adalah 20, maka C adalah 20. Jadi, jarak dari Senggarang ke Penyengat adalah 20 km.
Mudah bukan? Untuk menguji pemahaman murid-murid tentang penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari, silahkan kerjakan soal berikut ini. Nah, di dalam gambar tersebut adalah sebuah tugu yang ada di Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau. Silahkan baca soal tersebut dan kerjakan dengan baik dan benar ya, menggunakan rumus teorema Pitagoras. Baik, sampai di sini dulu ya kelas matematika kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Terima kasih. Bye bye.